Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Nah teman-teman, pada video ke-6 apresiasi prosa fiksi, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu angkatan pujangga baru dan membedah sebuah novel pada angkatan pujangga baru dengan mencari salah satu unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Nah teman-teman, angkatan pujangga baru ini lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Dan angkatan ini di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbanah dan Armin Paine. Karya sastra pada angkatan Pujangga Baru ini mulai menyentuh mengenai masalah patriotisme dan kesadaran bangsa. Selain tema pembebasan dan pilihan individu, karya terkenal dari angkatan Pujangga Baru diantaranya ada Belenggu, Layar Terkembang, dan Manusia Baru. Angkatan Pujangga Baru berupaya untuk menyebarkan semangat baru dalam bidang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan sosial. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya persatuan bangsa. Hal ini tidak bisa mereka lakukan di Balai Pustaka yang melarang karya-karya yang berbau nasionalisme. Hal-hal yang dibicarakan di dalam karya-karya angkatan ini berkisar pada persoalan kebangsaan dan juga persoalan emansipasi wanita. Kuatnya semangat nasionalisme pasca Sumpah Pemuda 1928 mendorong sastrawan kala itu untuk melakukan pembaruan dan ikut serta dalam perjuangan bangsa melalui tulisannya. Nah teman-teman, perbedaan angkatan Pujangga Baru dengan angkatan Balai Pustaka ialah yang pertama, pada angkatan Pujangga Baru dimiliki dan dioperasikan oleh penduduk asli. Penulis pribumi meluncurkan majalah Pujangga Baru dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang kebebasan berpendapat. Selanjutnya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat adat agar mereka mencintai tanah air dan anti kolonial. Yang kedua, pada angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa pemersatu negara pada tahun 1928 oleh para pemuda negara. Tentu saja, penyair baru memenuhi tanggung jawab Sumpah Pemuda 28 dengan mendidik masyarakat adat dalam menggunakan bahasa persatuan. Yang ketiga, tulis esai. Dari sudut pandang penulis, lahirnya tulisan esai telah membuat penulis lebih kreatif dalam berpikir dan menulis. Penulisan esai juga dapat membantu pembaca mempertimbangkan dari sudut pandang membaca, memungkinkan mereka untuk berpikir secara bebas. Yang keempat, teater dan drama. Selain itu, penyair baru merupakan cikal bakal perkembangan penulisan drama dan teatrikal yang dapat dilihat dan dipentaskan dalam kehidupan nyata. Hal ini menghidupkan sastra teater dan memungkinkannya untuk dialami dalam pertunjukan seperti wayang. Dan terakhir, bersifat modern. Dengan mengadopsi kosakata yang diperluas dan tidak terlalu dibatasi oleh konvensi puisi lama, bahasa, dan aturan yang sedikit modern muncul. Selain itu, tujuan utamanya adalah memberikan tulisan yang berkualitas tinggi, informatif, dan gaya penulisannya harus sederhana agar mudah dipahami pembaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai novel Layar Terkembang. Sultan Takdir Ali Syahbanah, pengarang Indonesia yang banyak berorientasi ke dunia barat. Ia lahir di Natal, Tapanuli, Sumatera Utara tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal tanggal 31 Juli 1993. Jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit di sekitar Bogor. Salah satu karya sastra yang diciptakannya ialah novel berjudul Layar Terkembang yang terbit pertama kali tahun 1936 oleh Balai Pustaka sebagai cetakan pertama. Tahun 1963, novel tersebut terbit pula di Kuala Lumpur. Dalam roman tersebut, Takdir melalui tokoh utamanya Tuti menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang peranan perempuan dan kaum muda dalam membangun bangsa.
Layar terkembang berkisah tentang dua gadis bersaudara, Tuti dan Maria. Tuti adalah seorang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sedangkan Maria adalah seorang gadis periang dan lincah. Sebagai gadis yang tergolong kaum muda, Tuti aktif pula dalam pergerakan perempuan. Ia merasa berkewajiban untuk membela kedudukan perempuan di mata laki-laki. Selain itu, ia pun berjuang melawan hatinya yang tidak lepas dari sifat perempuan yang memimpikan suami dan menjadi seorang ibu. Kedua gadis tersebut berkenalan dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran. Meskipun Yusuf pada mulanya tertarik kepada Tuti, akhirnya ia menjadi kekasih Maria. Kematian Maria yang disebabkan oleh penyakit TBC terasa terlalu dipaksakan sehingga terlihat hanya ingin mempertemukan cinta Yusuf dengan Tuti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, ke pembahasan mencari salah satu unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Angkatan Pujangga Baru. Nah, salah satu unsur intrinsik yang akan kita bahas pada novel layar terkembang ialah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Intisari alur adalah pada permasalahan cerita. Akan tetapi, suatu permasalahan dalam novel tak bisa dipaparkan begitu saja. Jadi harus ada dasarnya. Oleh karena itu, alur terdiri atas pertama, perkenalan, munculnya konflik meninggi, klimaks, dan menyelesaikan konflik atau masalah. Nah, alur yang terdapat dalam novel layar terkembang ialah alur maju. Pada tahap perkenalan, Yusuf bertemu Maria dan Tuti di gedung akuarium. Saat itu, Yusuf memberikan kesan tersendiri. Dia memberi kesan khusus pada Maria. Jadi, beberapa hari ke depan, Yusuf sangat ingin bertemu Maria. Alhasil, Yusuf menyadari bahwa perasaannya terhadap Maria adalah perasaan suka atau jatuh cinta. Saat mereka berdua merasakan hal yang sama, dia menyadari bahwa Maria juga merasakan hal yang sama. Yusuf dan Maria semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Nah, tahap perkenalan tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Lalu tahap konflik, Maria dan Tuti bertengkar hebat. Penyebab pertengkaran tersebut adalah kritik keras Tuti terhadap Maria. Tuti mengkritik cinta Maria yang berlebihan kepada Yusuf sehingga bisa melemahkan Maria sendiri. Namun, Maria yang sedang marah pada saat itu menanggapi kritik Tuti dengan mengklaim bahwa Tuti penuh perhitungan dalam hal cinta, bahwa dia tidak pernah ingin kehilangan uang dan bahwa Tuti selalu memikirkan kongres daripada perasaannya sendiri. Disinilah Tuti menyadari bahwa ia tidak bisa melawan kodratnya sebagai wanita penyayang. Terdapat dalam kutipan berikut. Lalu yang ketiga yaitu tahap klimaks. Suatu ketika Maria terkena penyakit malaria. Penyakit tersebut membuat Maria begitu lemah, ditambah lagi penyakit TBC. Hingga pada akhirnya Maria meninggal dunia. Terdapat pada kutipan berikut. Lalu yang keempat, tahap anti klimaks. Sebelum Maria meninggal dunia, ia menitipkan pesan terakhirnya kepada Tuti dan Yusuf, yaitu jika kelak ia meninggal, ia berharap bahwa Tuti dan Yusuf dapat menikah. Terdapat dalam kutipan berikut. Dan terakhir yaitu penyelesaian. Ya, akhirnya Tuti dan Yusuf menuruti permintaan terakhir Maria. Mereka berdua menikah. Dengan begitu, Tuti tak perlu tersiksa lagi dengan perasaan kesepian yang selama ini ia coba untuk melawan. Terdapat dalam kutipan berikut. Nah, teman-teman, sekian video penjelasan mengenai Angkatan Pujangga Baru dan membedah salah satu unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.